Selamat bertemu kembali di Budaya Komputer, teman-teman sekalian. Kali ini kita akan belajar tentang dasar dari perulangan di dalam C++ dengan menggunakan for, ya teman-teman ya. Oke, perulangan dengan menggunakan for di dalam C++. Kita bisa mendeklarasikan dulu seperti ini sebuah variabel A sama dengan 0 gitu ya. Lalu setelah itu kita buat for. Nah, ini bodinya, dan di sini adalah start value, teman-teman. Start value misalnya A dimulai dari 0 dan kondisinya A lebih kecil sama dengan 10 dan incrementnya kita menggunakan A plus plus. Jadi nanti A akan bertambah 1 ya. Lalu sekarang kita cetak A seperti ini. Kita kasih spasi. Lalu kita jalankan. Ya teman-teman ya, kita lihat. Hasilnya seperti ini. Loh, hasilnya kok 0, ada nolnya. Ini berarti bukan 10. Teman-teman, hal-hal seperti ini nanti sering akan ditemukan ya. Jadi makanya logikanya memang harus dipahami. Kenapa dimulai dari 0? Karena kita start dari 0. Harus start dari 1. Supaya ketika dia dijalankan ya memang benar dari 1 sampai 10. Nah, ini baru benar sampai 1 sampai 10. Demikian juga nanti sebaliknya, teman-teman. Ya, ini 1 sampai 10. Kalau teman-teman buat seperti ini berarti 1 sampai 9. Karena posisi di sini A lebih kecil. Jadi kalau sudah A tidak lebih kecil, ini maka ini tidak akan dioperasikan lagi. Nah, teman-teman perhatikan dulu ke sini ya. Teman-teman perhatikan bagaimana sih if ini, bagaimana sih perulangan for ini bekerja. Nah, pertama sekali teman-teman, dia akan membaca ini dulu. Ya, C++ akan membaca ini lalu langsung mencetak ke sini dia, teman-teman. Gitu ya. Oke, saya buat dulu gambaran singkatnya seperti ini. Saya buat sebagai menggunakan pen ya, teman-teman ya. Dia modelnya seperti ini. Nah, ini tadi saya berusaha menggambarkan bagaimana sih dia kerjanya gitu ya. Ini saya gambar pensil, udah bisa, nah udah, tapi kurang gede. Saya kasih yang agak besar. Ya, seperti ini teman-teman. Jadi ketika A lah gede men. Gede nih, gede tapi yo ojo gede-gede ya. A seperti ini teman-teman. A sama dengan 1. Yang dibaca pertama sekali ini. Jadi ketika ada di sini teman, pointer akan baca di sini nih, sebelum dia sampai ke kondisi. Dia akan baca dulu ini, cret, turun dia ke bawah. Oke. Begitu dia turun ke bawah teman-teman, dia tampilkan dengan menggunakan cout. Tampil A. Ya. Tampil A. Tampil A. Oke, tampil berarti 1 gitu ya teman-teman ya. Nanti biar teman-teman. Kemudian terus naik lagi dia ke atas. Naik segini, naik ke atas. Di sini dia ketemu dengan yang namanya, sini ada kondisi kan teman-teman. Kondisi A lebih kecil dari 10. Terus incrementnya dia kan A plus plus. Aduh, mungkin yang nonton jadi ngeluh ya. Nah, dia kan seperti ini teman-teman. Dia baca ke sini. A sekarang yang tadinya A1 ya, tadi A1 yang dicetak ya, 1 ini posisi tampil 1. Sekarang A jadi 2. Nah, sekarang baru deteksi ke sini nih. Masuk dia seperti ini. Apakah A lebih kecil dari 10? Sekarang A-nya berapa? 2. Apakah 2 lebih kecil dari 10? Ya. Turun dia ke bawah lagi cetak. Berarti ini cetak jadi 2. Sekarang setelah tampil 2 naik lagi dia ke atas. 2 sama dengan 2 tambah 1. Apakah sekarang jadi 3 ya? Apakah 3 lebih kecil dari 10? Iya. Sekarang 3 dicetak. Terus naik lagi ke atas dia seperti itu. Jadi perulangan for itu dia kerjanya, cara kerjanya dia seperti ini teman-teman. Dia kalau saya buat sih seperti ini. Nanti dia mutarnya gini.
ya, kayak lollipop. Oh, gitu ya. Cret, 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 cret. Ya, pasnya mungkin begini. Cret, 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 dan seterusnya. Jadi muter terus cara kerjanya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ini saya geser dulu. Yang perlu teman-teman di sini karena di video-video yang sebelumnya mungkin penjelasannya belum begitu detail, saya jelaskan ulang. Jadi cara kerjanya begitu ya teman-teman ya di dalam for ini. Oke. Oke, baik. Teman-teman, yang berikutnya apa? Ya, kita bisa mencetak di sini. Kita cetak misalnya sebuah kalimat hello world, ya, hello dunia. Kita cetak sejumlah berapa kali nih? Berarti 10 kali ya. Kalau dilihat berarti mulai dari 1 sampai 10. Nah, supaya dia turun teman-teman, jangan biarkan dia ke kanan terus. Di end line di sini. Nah, setelah itu kita jalankan. Dia akan cetak sejumlah 9 kali karena di sini lebih kecil dari 10. Tapi kalau lebih kecil sama dengan maka dia akan dicetak 10 kali. Gitu ya teman-teman. Lebih kecil sama dengan berarti karena ada sama dengannya itu maka 10-nya ikut dicetak. Begitu dulu teman-teman sekilas mengenai perulangan for. Dan perulangan for itu bisa dikombinasikan, bisa digabungkan dengan perulangan yang lain. Ya seperti while, do while atau for itu sendiri. Nanti kan teman-teman kita belajar yang namanya perulangan nested looping. Ya, teman-teman, jadi ada for dalam for dalam for dalam for dalam for. Jadi musik ya, jadi musik. Oke, teman-teman. Yang berikutnya itu adalah seperti ini. Saya kasih dulu yang begini biar cetok. Sebelum dia turun ke bawah kasih garis ini yang berikutnya. Nah, jadi kalau nanti jalankan ada garisnya. Oke, for yang berikutnya kita coba teman-teman. Kalau tadi sudah menampilkan angka 1 sampai 10. Nah, sekarang kalau misalnya ingin tahu berapa sih jumlah dari yang ditampilkan itu, nanti yang sering kita temuin seperti itu. Jadi kita ingin menampilkan jumlah. Jadi seperti ini teman-teman. Nih, ya. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10. Nah ini jumlahnya berapa ini semuanya? Kalau dibuat dengan menggunakan for. 1, 2, 3, misalnya ini 3, 6, 10, 15, 21, 28, 28, 36, 36, 45, berarti 55 nanti gitu ya teman-teman ya. Nih, berarti nanti kalau kita jumlahkan harusnya 55. Nah, untuk itu kita butuh yang namanya seperti ini ya, sebuah variabel lagi misalnya jumlah JML gitu aja sama dengan 0. Nah, ketika dia melakukan perulangan teman-teman, ketika pertama sekali dia dibaca, oke ini hello world-nya kita buang dulu ya teman-teman ya. Hello world-nya kita buang. Lalu jumlahnya ini kita menggunakan ini. Nah, biar ada jarak antara angka dengan angka yang lain. Nih, kita hapus. Lalu saya kasih supaya tidak dibawa langsung, ini saya kasih enter di sini ya teman-teman ya. Inline seperti ini. Oke, saya perlihatkan dulu hasilnya seperti ini. Oke, ini dia ya 1 sampai 10 teman-teman, sampai 10 ya. Saya kasih lagi garisnya biar dapat. Oke, 1 sampai 10. Nah, jumlah ini tadi ketika dia dilakukan yang namanya perulangan, maka jumlah ini bertambah. Bertambah dengan apa? Jumlah JML plus sama dengan, nah kita menggunakan increment dan decrement yang kemarin kita pelajari ya. Increment itu menambahkan, decrement itu mengurangi. Nah, sekarang menggunakan increment ini ya teman-teman ya. Incrementnya JML plus A. Ini. Itu artinya JML ini teman-teman akan ditambahkan dari A ini. Teman-teman, berapapun A-nya ini nanti, A yang ini ya, dan dia akan selalu berubah. Nah, lalu setelah itu kita tampilkan. Nah, ini kita jalankan dulu ya hasilnya. Jumlahnya belum tahu kita. Sekarang kita perlihatkan jumlahnya di belakang sini.
Cout jumlah data. Jumlah datanya itu sama dengan kita buat sini CML n ya. Oke, ini kita letakkan aja di sini supaya nanti dia persis diletakkan di belakangnya gitu ya teman-teman ya. Nah, jumlah data di bawah aja enggak apa-apa deh, sini aja enggak apa-apa ya. Jumlah datanya itu segini ya, jumlah data seperti ini hasilnya. Jadinya 55 ya, sama seperti yang kita jumlahkan tadi manual. Jadi jumlah datanya itu 55 keseluruhan ini, mulai dari 1 sampai 10. Gitu Bu teman-teman ya. Mudah ya. Ya. Nah, kalau ingin menampilkan nih misalkan angka bilangan genap kurang dari 20. Caranya gimana? Bilangan genap kurang dari 20. Gimana caranya? Ya udah ini aja ditambahin teman-teman. Ini kita remark ya. Kalau kita ini kan yang beda ya, kita bikin aja lah yang baru ya teman-teman di bawah ya. Di sini kurang dari 20 berarti kita mulai dari sini. Nih. Mulai dari A. 1 kurang dari 2. Bilangan genap kurang dari 20. Tampilkan bilangan bilangan genap yang kecil dari 20, kurang dari 20. Nah, ini sementara saya buka begini dulu, nanti ketika dijalankan ini supaya cetok aja teman-teman. Nanti kalau udah dijalankan kita remark. Nah, caranya gimana? Caranya untuk menampilkan bilangan genap kurang dari 20, berarti ini kita buat 20. Nah, terus apanya yang menjadi, kalau seperti ini teman-teman, masih dia akan tampil, tapi dia akan menampilkan angka 1 sampai 20 di bawah. Nih, 1 sampai 20 nih kan. Nah, kalau bilangan genap saja. Kalau bilangan genap saja berarti logikanya counternya ini teman-teman. Incrementnya itu ditambah sama dengan 2 ini teman-teman. Bilangan genap. Lalu dimulai dari kapan? Ya, dimulai dari 2 lah. Namanya juga bilangan genap ya teman-teman ya. Bilangan genap kurang dari 20. Ini dia bilangan genap kurang dari 20. Slang 4, 6 dan seterusnya. Kalau bilangan ganjil kurang dari 20. Berarti ini tetap mulai 1, dia tetap 2. Gitu ya teman-teman ya. Ini bilangan ganjil. Jadi untuk bilangan genap dan ganjil itu teman-teman dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh start awalnya. Start awal ini dan incrementnya. Itu dipengaruhi seperti itu. Jadi mudah ya teman-teman ya. Ini bilangan genap dan bilangan ganjil. Ya, ganjil dan genap. Ya, caranya seperti itu. Terus yang berikutnya teman-teman, kalau misalnya tadi kita jumlahkan semua data gitu ya dengan menggunakan perulangan for, semua data yang diulang itu ditampilkan, jumlah datanya berapa, seperti itu. Nah, kalau hubungannya dengan ini tadi, kita ingin tahu bilangan jumlah bilangan ganjil semuanya. Jumlah bilangan ganjil semuanya ada berapa? Jadi kalau ini diperlihatkan teman-teman kan seperti ini. Kan 1, 3, 5. Ini jumlahnya ini semuanya berapa? Dan jumlah bilangan genap berapa? Teman-teman udah bisa ya. Kemarin kita sudah pelajari tentang yang namanya modulus sisa hasil bagi. Nah, tinggal penerapannya di sini seperti apa supaya kita bisa menempatkan yang ganjil di variabel ganjil, yang genap di variabel genap. Seperti itu teman-teman ya. Laras? Ya, oke.